Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang penalaran di dalam logika. Ada dua penalaran, yaitu penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung dan tidak langsung. Jadi dua penalaran ini ada di dalam pelajaran logika, ya. Jadi ini penting diketahui. Di dalam penalaran langsung itu ada tiga. Penalaran langsung itu apa sih? Penalaran yang cepat gitu ya, cepat. Sementara tidak langsung ya ada delay. Karena di dalam premis dan kesimpulannya itu ada ketidaksepakatan gitu. Ada ketimpangan pemahaman, ada pertanyaan yang timbul gitu. Itu maka terjadilah ketidaklangsungan. Kalau dia itu langsung sifatnya, maka dia langsung gitu terjadi pemahaman gitu, penalaran gitu ya. Ada tiga di sini, ada modus, kemudian jadi modus itu adalah penalaran langsung gitu. Kalau kita dengar istilah modus ini kan, modus itu apa sih artinya? Modus itu semacam apa ya? Modus aja itu. Kalau di dalam pembicaraan kita sehari-hari itu apa itu? Dia itu cuman buat modus aja. Modus itu eh, apa istilah modus gitu? Ya saya paham, mungkin Anda juga paham maksudnya. Dia hanya modus saja itu, alasan ya. Modus itu alasan. Hanya alasan toh itu. Jadi modus itu ya sama dengan itu ya, alasan gitu. Yang kedua adalah silogisme. Dan yang ketiga adalah penalaran transitif. 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 Nah, ini penalaran langsung gitu. Modus itu contohnya seperti apa? Modus itu contohnya seperti apa? Misal begini, jika hujan maka jalanan basah gitu ya. Itu premis pertamanya. Premis keduanya atau kenyataan, premis itu kenyataan ya. Kenyataan. Jika hujan maka jalanan basah. Oh, ternyata yang keduanya adalah hujan. Maka dia kesimpulannya adalah jalan basah gitu. Misal saya di dalam rumah ini, saya di dalam rumah. Saya bilang ke istri gitu misalnya, jika hujan jalanan basah, becek gitu. Jika tidak ya berarti tidak basah kan gitu. Jika hujan berarti basah. Ternyata hujan, nggak usah keluar pasti basah gitu. Itu logika langsung gitu. Itu modus tuh begitu. Cara kerjanya modus itu. Nah, bagaimana silogisme? Silogisme yang kedua, silogisme. Silogisme kan kita sudah pelajari bahwa silogisme itu terdiri dari dua premis. Sama premis dalam silogisme dengan modus itu agak beda ya. Modus itu pengujian gitu, yang dia itu sudah termasuk di dalam hukum kausal gitu, hukum kausal. Sama juga seperti silogisme, tapi ada aturan khusus dalam silogisme bahwa premis mayor, premis minor itu memiliki fungsi masing-masing. Premis minor misalnya dia adalah suatu yang umum untuk menunjukkan ke spesifikasi atau menunjukkan kepada yang lebih kecil. Misalnya semua manusia pasti mati gitu. Mati itu adalah satu keadaan yang kecil dan lebih kecil dari manusia, lebih spesifik gitu, kematian gitu kan. Misalnya lagi ada si A adalah manusia, si A itu kan lebih kecil, adalah manusia, maka itu silogisme premis kedua itu fungsinya apa? Dia itu membuat spesifikasi yang lebih spesifik dari premis pertama itu sifatnya umum dan menunjukkan kepada satu hal, manusia pasti mati. Si A itu lebih kecil dari di dalam manusia, itu ada yang lebih kecil lagi itu kan, mati. Manusia itu ada satu orang individu gitu. Kesimpulannya atau konklusi adalah si A pasti mati gitu. Itu silogisme. Jadi kalau silogismenya benar maka penalarannya langsung dapat gitu. Yang ketiga transitif.
Apa itu transitif? Transitif itu logika dasar juga itu. Lebih kepada pernyataan bermain di dalam akal itu. Contohnya begini, jika A lebih besar dari B, gitu kan? B lebih kecil, lebih besar dari C, kan itu. Kesimpulannya apa kira-kira? Maka A itu lebih besar dari C, gitu kan? A lebih besar dari B, sementara B itu lebih besar dari C. Maka A itu lebih besar dari C. Ini sering contoh ini, penalaran transitif ini sering sekali muncul di ujian-ujian masuk kuliah itu ya, tes kecerdasan dan seterusnya itu. Ada juga misalnya contohnya begini yang lebih rumit. Ini kan lebih gampang gitu ya. A lebih besar dari B, B lebih kecil dari E, sementara E lebih besar dari C. Jawabannya manakah yang lebih besar? Gitu kan. Itu kan gitu. A lebih besar dari B, B lebih kecil dari E, E lebih besar dari C. Sementara C itu kan eh, lebih besar dari A misalnya. Maka yang paling besar mana? Yaitu E gitu kan. Jadi begitu dia. Nah, penalaran langsung. Banyak contoh-contoh yang lain gitu. Si A lebih tua dari ini lebih besar umur. Banyak juga yang kalau dalam soal-soal itu angka-angka gitu kan. Itu penalaran transitif gitu. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk mengingat gitu ya, bahwa A itu lebih besar, B itu lebih besar dari C, C itu lebih besar dari E, sementara E itu lebih besar dari A, kan gitu. Berarti ada yang lebih besar gitu. E lebih besar dan seterusnya. Nah itu penalaran langsung. Kalau penalaran tidak langsung, nah ini yang seru nih. Perlu kita pahami juga. Ada penalaran langsung, ada penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung itu seperti apa? Yaitu sebuah penalaran yang terjadi pada situasi tertentu dalam keadaan di mana premis tadi saya jelaskan itu ya, bertentangan dengan kesimpulan. Keadaan ini atau namun dua-duanya itu benar. Dia bertentangan tapi dua-duanya benar. Biasanya kalau di silogisme, kalau kesimpulan itu bertentangan dengan premis, berarti gagal, silogismenya gagal, premisnya gagal gitu kan, bertentangan, berarti ada kesalahan nalar. Ternyata di situ bukan kesalahan nalar, tapi nalar tidak langsung, pemahaman kita tidak langsung nyampe gitu. Maka apa yang dilakukan harus diuji gitu, karena kesimpulan sama-sama benar dengan premisnya gitu kan. Hal ini disebut absurd absurdum absurd ya, absurd. Nah itu disebut absurd. Nah yang kedua, jadi ada dua ini, penalaran tidak langsung itu ada dua, dibagi dua. Yang kedua yaitu pada posisi di mana terdapat kesimpulan berada di luar premis. Kesimpulan berada di luar premis ya, yang dibuat, atau disebut dengan prinsip eksklusi. Prinsip eksklusi. Jadi dia disebut eksklusi. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kesimpulan dan premis itu tidak nyambung, tapi dua-duanya benar. Itu absurd. Yang kedua, eksklusi itu antara premis atau pernyataan atau asumsi dengan kesimpulan itu nyambung, tapi menimbulkan pertanyaan. Saya kasih contoh lebih gampang gitu ya. Contoh absurd misalnya, asumsi awalnya misalnya manusia adalah makhluk moral, gitu kan. Sementara kita menemukan di dalam puisi misalnya, aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Aku di situ siapa? Apakah binatang? Apakah manusia? Gitu kan. Aku di situ adalah manusia di dalam teks itu. Tapi aku di situ mengakui sebagai binatang jalang, kan gitu.
Dia mengakui sebagai binatang jalang. Dia manusia, dia seseorang manusia, tapi dia bukan manusia pada kondisi itu gitu. Tapi dia sekaligus adalah makhluk sosial. Jadi premisnya itu nggak nyambung gitu. Premisnya nggak nyambung. Absurd, premisnya absurd. Premisnya benar bahwa makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, tapi kesimpulannya juga benar gitu. Sekilas itu tidak nyambung, tapi kalau dikaji ternyata berhubungan gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Ada delay pemahaman di situ. Ada usaha yang lebih lanjut untuk memahami itu. Nah, yang kedua itu eksklusi. Eksklusi itu apa? Pernyataan, contoh ini, pernyataan awalnya, jika cuaca buruk, saya tidak ke masjid. Kesimpulannya, ternyata saya tidak ke masjid. Kira-kira, apakah ketika saya tidak ke masjid, cuaca pasti buruk? Belum tentu gitu kan. Karena ada kondisi lain yang mengharuskan dia tidak ke masjid juga. Atau karena dia malas atau sebagainya. Jadi ada alternatif jawaban lain. Jadi antara premis sama kesimpulannya itu bertentangan, bahkan menimbulkan pertanyaan, bukan bertentangan, menimbulkan pertanyaan. Itu saya rasa ya, yang dapat saya sampaikan tentang penalaran langsung dan tidak langsung di dalam logika.